NKRI harga mati, sholawat sampai mati, tobat sebelum mati, tangannya di atas. Ya, ini cocok banget ya liriknya dengan Pak Gufron ya. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, megang daun jadi Cerita-cerita yang seperti ini betul-betul 100% khurafat, tahayul ya. Dan ini bahaya sekali untuk keimanan kita. nanti kalau minta duit ambil daun kasih sama Abu ya. Nah tuh, ini kan nanti kalau minta duit ambil daun kasih sama si Abu ya Gufron. Nah ini lagi-lagi dia mengajarkan kepada kita untuk berbuat syirik teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Info terbaru tentang Gufron Macaulay teman-teman ya. Setelah Gufron banyak dikritik oleh ustaz-ustaz di Indonesia, netizen di Indonesia, mungkin pengikutnya Gufron sedikit demi sedikit mulai pergi, mulai menghilang. Jadi pengikutnya Gufron mungkin sudah mulai berkurang tuh. Akhirnya di sini tampak terlihat Gufron menggandeng vokalis band papan atas nih, yaitu Charlie Setia Band. Duet sama Charlie Setia Band teman-teman. Kita lihat seperti apa videonya. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, tobat sebelum mati, tangannya di atas. Ya, ini cocok banget ya liriknya dengan Pak Gufron ya. Tobat sebelum mati. Sebenarnya ini tamparan keras untuk si Gufron ya, kalau dia sadar ya. Kita lanjut teman-teman. Bagus. Uang Wah, terlihat juga ya teman-teman, masih sangat banyak pengikutnya Gufron ini ya. Tuh kita lihat begitu banyak emak-emak ini ya, yang ngangkat-ngangkat tangan gitu. Seakan menikmati banget begitu pertunjukan ini. Ya Allah, ya Rabbi. Allah musta'an. sholawat, wong abah. Astagfirullah. Orang seperti ini dijadikan ulama teman-teman. Astagfirullah. Dijadikan seorang panutan untuk menuntut ilmu agama. Astagfirullah. Allah musta'an. Allah musta'an. Dicium tangannya teman-teman. Charlie mencium tangannya Gufron teman-teman. Ya Allah. NKRI terima kasih abah. Tos. NKRI terima kasih abah. Dipanggil Abah cuy sama Charlie. Dipanggil Abah Gufron cuy sama Charlie. Ya Allah ya Rabb. Ya kita nggak tahu ya sebenarnya Charlie ini datang ke sini dalam rangka apa. Ya, apakah Charlie mau berguru atau belajar bahasa Suryani, bahasa Semut, bahkan yang terbaru ada bahasa cacing ya, kita nggak tahu. Atau kehadiran Charlie di sini sebenarnya hanya untuk memenuhi undangan pekerjaan ya, sebagai penyanyi. Ya kita nggak tahu juga. Atau Charlie datang ke sini mau mengendorse Gufron. Ya bisa jadi kan, tapi juga tidak pasti juga sih. Tetapi kalau kemungkinannya seperti itu juga ya, tapi ini cukup berbahaya juga sebenarnya ya teman-teman. Dengan adanya Charlie ke situ, ini bisa menjadikan fans-fansnya Charlie untuk ikut-ikutan nih, membenarkan ajaran-ajarannya si Gufron. Kita semua tahu lah ya, Charlie itu banyak banget fansnya. Jangankan di Indonesia, bahkan di Malaysia pun juga banyak fansnya Charlie teman-teman. Ya bisa jadi fansnya Charlie nanti itu ikut membenarkan ajaran-ajarannya Gufron dengan hadirnya Charlie ke sana. Entah kenapa ya, memang di zaman sekarang penyimpangan agama itu dahsyat banget penyebarannya ya, melalui semua jalur. Ada penyimpangan agama yang disebarkan dari jalur ormas gitu teman-teman ya. Ada penyimpangan agama yang disebarkan dari jalur hiburan-hiburan yang disenangi oleh anak-anak muda. Intinya di video ini ya, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk berhati-hati. Jangan terpengaruh teman-teman. Kita lanjut nih ya, reaksi videonya Gufron. Ini juga cukup membagongkan ya. Dia mengaku bisa merubah daun menjadi duit. Ya ini pengikutnya juga yang ngomong ya. Ternyata guru kita ini mendapatkan perintah langsung dari Allah. Astagfirullah. Mengaku mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Sungguh ini adalah suatu perbuatan dusta yang sangat nyata ya. Dan kita sama sekali tidak boleh mempercayainya. Ya Allah. Sebab Rasulullah adalah utusan Allah yang terakhir. Rasul dan utusan Allah yang terakhir. Artinya hanya Rasulullah yang terakhir yang mendapatkan wahyu dari Allah. Sedangkan di sini orang ini mengaku bahwa Gufron itu mendapat wahyu, mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini teman-teman sudah menyelisihi akidah kita sebagai umat Islam. Ini bukan perkara yang main-main lagi ya. Dan saya berharap kepada MUI ya untuk segera bertindak tegas terhadap oknum-oknum seperti ini yang sungguh menyesatkan kita di tengah-tengah umat Indonesia ini. Dan justru hal seperti inilah ya yang memantik api-api perpecahan kelompok itu teman-teman. Bukan justru para konten kreator yang mereaksi untuk mengedukasi tentang kebaikan ya. Kan ada tuh ya sekarang ketika kita meluruskan hal-hal yang keliru,
meluruskan oknum-oknum Habib yang cerita-cerita halu, khurafat, tahayul, kita dianggap pemecah belah. Ya, kita meluruskan pemahaman-pemahaman gufron, kita dianggap pemecah belah. Tidak, ya, tidak. Justru orang oknum-oknum seperti ini yang menjadi pemecah belah. Kalau orang-orang oknum-oknum seperti ini didiamkan, ya kasihan umat kita. Kasihan generasi-generasi kita selanjutnya, ya. Nauzubillah. Mau jadi apa negara kita ini, ya? Kita lanjut, teman-teman. Abuya Mama Gufron Al-Bantani dengan berlinangkan air mata keluar dari pondok pesantren beliau. Ngapain? Berkelana keliling seluruh Indonesia. Keliling seluruh Indonesia, ya. Ingin menyelamatkan Indonesia, Asia dan dunia. Bukan. Kalau saya rasa pendapat pribadi, ya, bukan menyelamatkan Indonesia sih sebenarnya. Lebih kepada menjerumuskan generasi kita, ya, menyesatkan akidah umat Islam di Indonesia, ya. Kenapa tidak menyesatkan? Ya, itu tadi kan, ya, bisa katanya berbahasa malaikat, ya, bisa ngobrol sama malaikat, bisa memerintahkan malaikat mungkar nakir. Katanya ketika ditanya, "Man rabbuka?" Jawab saja Gufron. Ini kan penyesatan akidah, teman-teman, dan ini sangat berbahaya sekali. Satu saat perjalanan beliau terhenti karena nggak ada bensinnya. Karena nggak ada. Terus Terhenti 1 hari tidak ada bensin. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, megang daun jadi astagfirullah. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, megang daun jadi duit. Lah, ini kan teman-teman, cerita-cerita yang seperti ini betul-betul 100% khurafat, tahayul, ya. Nauzubillah. Dan ini bahaya sekali untuk keimanan kita. Nggak usah jauh-jauh lah para ulama belakangan di kontemporer di zaman sekarang ini. Rasulullah SAW saja, ya, seorang manusia yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, ya, nggak ada yang bisa kalahin ketakwaannya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, paling sempurna pokoknya lah Rasulullah. Nggak ada tuh sejarah kita pernah mendapatkan riwayat bahwa Rasulullah ketika di perang Badar, ketika menggali parit, ya, untuk menghadapi musuh Islam yang saat itu akan segera mengepung Rasulullah, ya, perang Khandaq kan, ya. Tidak ada tuh sejarahnya bahwa Rasulullah itu kelaparan pada saat itu megang batu jadi duit. Enggak ada kan? Yang ada apa? Kita mendapatkan riwayat bahwa Rasulullah mengikat perut beliau dengan batu, ya, karena untuk menahan lapar beliau. Ini Rasulullah loh, ya, Rasulullah kekasih Allah, seseorang yang sudah jelas dijamin masuk surga. Itu tidak seperti itu, tidak mendapatkan hal seperti itu yang seperti disampaikan oleh orang ini, ya, atau si moderator ini, teman-teman. Dan ini lagi-lagi sungguh penyesatan akidah umat Islam, dan kita harus waspada terhadap oknum-oknum orang seperti ini yang berbicara tanpa ilmu, yang berbicara tanpa dasar, teman-teman. Mari kita lanjut. Nanti kalau minta duit ambil daun kasih sama Abuya. Nah tuh, ini kan nanti kalau minta duit ambil daun kasih sama si Abuya Gufron. Nah ini lagi-lagi dia mengajarkan kepada kita untuk berbuat syirik, teman-teman. Astagfirullah, betul-betul bahaya ya seperti orang-orang seperti ini. Kemana MUI ini, ya Allah? Ketika beliau berguru di usia 12 tahun, beliau dikubur hidup-hidup 40 hari 40 malam. Dikubur hidup-hidup, teman-teman, 40 hari 40 malam. Lagi-lagi kan khurafatnya, tahayulnya semakin menjadi-jadi gitu. Ternyata di alam kubur beliau diilhami oleh Allah bahwasanya pertanyaan mungkar nakir itu bukan dengan bahasa Arab. Astagfirullah. Nyata banget dustanya ini, teman-teman. Biasa para kiai, para mudin kalau sudah mentalkin idza jaa malakataini, kalau datang 2 malaikat menanyakan man rabbuka wa man nabiyuka, ternyata bukan bahasa Arab. Bahasa apa yang ditanyakan? Menggunakan bahasa Suryani. Astagfirullah, pendustaan yang benar-benar nyata, teman-teman, ya. Teman-teman, Rasulullah SAW saja itu tidak memberitahu secara spesifik, ya, kepada kita semua tentang bahasa apa yang digunakan oleh mungkar nakir nanti di alam kubur. Memang secara zahir Rasulullah mencontohkan pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir di alam kubur itu dengan bahasa Arab, karena memang Rasulullah itu orang Arab, sehingga hadis-hadisnya berbahasa Arab. Tapi mengenai bahasa apa sebenarnya yang digunakan oleh mungkar nakir nanti di alam kubur, wallahu a'lam, kita nggak tahu, teman-teman. Para ulama saja berbeda pendapat mengenai hal ini. Memang ada, ya, ulama yang berpendapat bahwa nantinya mungkar nakir akan berbahasa Suryani, tetapi ini tidak ada dalilnya, teman-teman. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa nanti mungkar nakir itu berbahasa Arab, dan ada juga ulama yang berpendapat bahwa nanti mungkar nakir itu berbahasa sesuai dengan bahasa si mayit. Yang mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab.
Saya sendiri tidak tahu tentunya ya yang mana yang benar, dan saya tidak akan mengaku-ngaku seperti Gufron yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pendusta sekali, teman-teman. Kita tidak perlu merisaukan tentang bahasa apa yang digunakan oleh Mungkar Nakir nanti di alam kubur. Karena pertanyaan Mungkar Nakir itu bukan pertanyaan akal seperti di dunia. Orang bisa berbohong. Pertanyaan Mungkar Nakir di alam kubur itu adalah pertanyaan iman. Anda mau orang Indonesia, mau orang Arab, mau orang apapun itu, kalau wafat meninggal dunia dalam keadaan membawa iman yang benar, mempercayai bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan di muka bumi ini, ya Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, agamanya Islam, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, taat kepada Allah, maka insya Allah akan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Mungkar dan Nakir dengan bahasa apapun itu. Karena Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Allah Maha Kuasa membuat orang lain mengerti dengan bahasa apapun. Jadi nggak perlu merisaukan ya bahasa apa yang akan digunakan oleh Mungkar Nakir. Yang perlu kita risaukan, jangan sampai kita meninggal dengan iman yang salah. Apalagi menganggap Gufron sebagai Tuhan. Kalau kita mati nanti ditanya oleh Mungkar Nakir, "Marrabbuka?" Jawab aja, Gufron. Beres. Astagfirullah, betapa banyak penyimpangannya Gufron ya. Ya semoga banyak yang tercerahkan dengan banyaknya YouTuber-YouTuber muslim yang memberikan edukasi seperti ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi untuk kalian. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar sebagai tanggapan kalian tentang video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.